Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan juga kita tetap diberi kemudahan dalam segala urusan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, baiklah anak-anak. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Bab 5 yang akan membahas mengenai materi kisah keteladanan Nabi Lut alaihi salam. Sebelum kalian menyimak video pembelajaran dari Ibu, marilah kita bersama-sama membacakan ayat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, silakan disimak dengan baik ya videonya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Ibu berharap setelah kalian mempelajari pembelajaran hari ini, kalian mampu menjelaskan pengertian sikap tabah, tanggung jawab, dan peduli. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan manfaat sikap tabah, tanggung jawab, dan peduli dalam kehidupan sehari-hari sebagai cerminan dari kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Yang ketiga, kalian mampu menyebutkan contoh-contoh sikap tabah, tanggung jawab, dan peduli dalam kehidupan sehari-hari sebagai cerminan dari kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Nah, apa sih manfaatnya kita mempelajari kisah-kisah para nabi? Khususnya pada materi kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam ini, yaitu yang pertama, mengokohkan akidah kita. Yang kedua, kita akan mendapatkan pelajaran dari kisah-kisah para nabi. Yang ketiga, kita mengetahui jalan kebenaran dan jalan keselamatan. Yang keempat, mengetahui akhir yang zalim. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pada pembelajaran kali ini masih tetap sama ya. Kita menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajarannya itu problem based learning dan metode pembelajarannya itu diskusi, tanya jawab dan presentasi. Nah, coba diperhatikan peta konsepnya dari kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam ya. Terus, nah sekarang kita lanjut ke materi yang pertama yaitu menjelaskan pengertian sikap tabah. Nah, kira-kira dari ketiga poin ini, mana sih yang termasuk pengertian sikap tabah? Siapa yang bisa menjawab? Oke, yang mana coba? Iya, betul sekali, yaitu nomor 2. Yaitu tahan menghadapi kondisi yang tidak mengatur dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah termasuk pengertian sikap tabah. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Coba kira-kira yang mana pengertian sikap tanggung jawab? Iya, betul sekali, yaitu poin C. Seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang diperbuatnya. Terus, mana lagi nih? Coba sebutkan pengertian sikap peduli dari 3 poin ini yang mana? Iya, betul sekali, yaitu poin 1. Suatu tindakan yang didasari pada keprihatinan masalah orang lain. Sekarang kita lanjutkan. Coba sebutkan manfaat sikap tabah, tanggung jawab, dan peduli dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira poin yang mana coba? Iya, betul sekali, yaitu manfaat sikap tabah itu dalam kehidupan sehari-hari yaitu poin 1, jiwa terasa tentram. Terus mana lagi? Iya, poin 4, hati kian sabar dan optimis. Dan poin 7, terhindar dari rasa resah. Nah, sekarang coba sebutkan, tunjukkan contoh sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira poin yang mana aja? Iya, betul sekali. Itu poin 2. Orang lain akan mudah menaruh respek kepadamu. Terus selain poin 2, poin yang mana lagi? Ya, betul sekali. Itu poin 5. Coba dibaca. Nah, kamu akan mudah mendapatkan kepercayaan orang lain. Sekarang poin yang mana lagi selain poin 5? Iya, betul sekali. Yaitu 8. Membuatmu cocok menjadi pemimpin. Nah, sekarang setelah sikap tanggung jawab, contoh sikap tanggung jawab, sekarang tunjukkan mana yang termasuk manfaat sikap peduli dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana?
Iya, betul sekali. Itu poin 3. Jalan rezeki kamu menjadi luas dan terbuka. Selain itu poin yang mana lagi? Nah, betul sekali, yaitu poin 6. Hubungan sosial kamu terjalin baik dengan masyarakat. Selain itu poin yang mana lagi? Iya, 9. Menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Nah, itulah tadi manfaat dari sikap tabah, tanggung jawab, dan peduli dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita lanjutkan ya, yaitu dari pernyataan di bawah ini, manakah yang menunjukkan contoh-contoh sikap tabah, tanggung jawab, dan peduli? Coba diperhatikan dulu, diamati, dan dibaca. Kira-kira yang mana kalimatnya yang menunjukkan sikap tabah? Coba. Iya, betul sekali, yaitu kalimatnya. Walaupun jarak rumah Asep dan tempat madrasah jauh, namun Asep berangkat ke madrasah. Oh, maaf, ini adalah ke madrasah selalu tetap tepat waktu, dan ini adalah merupakan contoh dari sikap tanggung jawab. Nah, sekarang dari sikap tabah, mana yang menunjukkan sikap tabah? Contohnya, betul sekali, yaitu dan Asep pun tidak pernah mengeluh walaupun jarak rumah dan madrasahnya jauh. Terus mana lagi nih yang termasuk yang apa yang menunjukkan contoh-contoh dari sikap tabah, tanggung jawab, dan peduli? Kalimatnya yang mana lagi? Nah, betul sekali, yaitu ketika Asep ke madrasah tidak membawa bekal atau uang jajan, maka Arif pun selalu memberinya, dan ini termasuk contoh sikap peduli. Nah, sekarang mana lagi yang menunjukkan sikap tabah, tanggung jawab, dan peduli? Kalimatnya mana lagi? Nah, betul sekali, yaitu Ahmad selalu mengajak teman-temannya pada setiap tanggal 10 Muharram untuk mengadakan santunan terhadap anak-anak yatim. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sikap peduli. Nah, sekarang di sini Ibu akan membagikan LKPD. Lihat dulu LKPD-nya, diperhatikan. Nah, apabila ada yang belum paham tentang LKPD ini, silakan kalian bertanya. Nah, silakan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian yang sudah Ibu bagi kelompoknya ya. Kalau ada yang kurang jelas atau paham, silakan kalian ditanyakan. Nah, diskusi kita hari ini, silakan kalian manfaatkan sumber terkait. Silakan kalian boleh buka buku, boleh buka modul, boleh menurut internet, ya, dari mana aja sumbernya ya. Sudah paham? Nah, kalau misalkan sudah paham, silakan dikerjakan, dan Ibu akan berikan penilaian ya, siapa yang bagus diskusinya, yang sesuai dengan materinya, yang akan mendapatkan nilai yang bagus. Sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham ya. Nah, kesimpulan dari kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri saja pembelajaran kita hari ini. Dan semoga apa yang kita pelajari ada manfaatnya untuk kita semua. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Sekian, Ibu mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.